Sahabat Kak Ika, terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diperkenalkan nih dengan ibu siapa? Ibu Apriani Rahayu. Ibu punya putra berapa? Putra saya Dua. Yang pertama usia? Yang pertama Rizky umur 7 tahun setengah. Iya, yang kedua? Yang kedua 5 tahun setengah. 5 tahun. Lainan apa nih sama yang pertama ya, Rizky? Bisa diceritakan? Ya, yang pertama awalnya Rizky waktu masih bayinya dia normal. Gara-gara dia penyakit stip. Tadinya dia mau keluar tampak tapi nggak keluar tampak semuanya, cuma di badan doang, nggak seluruh tubuh. Akhirnya dia stip. Sekitar 10 bulanan kalau nggak salah itu juga, waktu dia masih bayi banget lah. Belum usia yang setahun, belum ada usia setahunan lah. Terus seperti apa tuh setelah perkembangan di usia 2 tahun gitu, apa yang terjadi sama Rizky? Ya pertama kan awalnya stip waktu 10 bulan, terus setahun setengahnya hampir 2 tahun kurang dia masuk rumah sakit. Gara-garanya dia dehidrasi, kurang cairan. Dirawat kira-kira 2 mingguan lah, 2 mingguan lewat lah, 2 minggu setengah itu di rumah sakit Cibinong Bogor. Nah disitunya dia begitulah keadaannya. Setelah dirawat itu apa yang terjadi sama Rizky? Terjadinya ya dia Kondisinya gimana setelah dirawat itu, jadi semakin baik setelah dehidrasi atau semakin ada penurunan? agak membaik sih, tapi kalau masalah jalan dia agak sulit. Waktu itu dia jalan lama. Usia berapa bisa jalan? 3 tahun setengahan lah dia Baru bisa jalan? iya. Kemudian bicaranya Ya masih kurang lancar, bicaranya masih kayak anak yang begitu deh. Dia bisa bicara pada umur berapa? Mengucap kata misalnya mama, papa gitu umur berapa? 2 tahunan. 2 tahun? Itu 2 tahun apa yang dia ucapkan? Mama doang. Mama aja. Kemudian dia bisa nggak melihat menunjuk sesuatu yang dia inginkan, misalnya kamu mau ini ya, kerupuk atau minum gitu, bisa nunjuk gitu? Nunjuk bisa, tapi kadang ngucap waktu itu belum bisa. Kemudian tahunya kalau Rizky mengalami speech delay itu pada umur berapa dan tahunya dari mana? Awalnya saya kan waktu saya berobat ke Puskesmas, dia berobat, saya kata dokter Puskesmas, dia ini mah speech delay. Nah saya kurang paham ya kalau artinya speech delay ya. Artinya itu kata dokter ini bicaranya kurang lancar katanya, dari dokter Puskesmasnya. Nah akhirnya saya bawa dia ke rumah sakit Bunda Alia, saya terapi anak saya. Pakai BPJS ya? Iya, BPJS gratis. Usia berapa di terapi? 6 tahunan, hampir 6 tahun setengah lah. Iya, terus? Saya bawa terapi, tapi kata dokter rehabilitasnya ini bicaranya kurang lancar, agak sulit dah. Kalau masalah nulis apa gimana dia juga agak susah katanya, agak persulit juga. Kemudian melakukan apa nih, rutin ke terapi, stimulasi, atau setelah itu berhenti baru mulai lagi beberapa tahun Insyaallah kemudian? saya rutin buat terapi, buat masa depan dia juga sih. Insyaallah saya, ya namanya buat anak, saya rutin insyaallah kalau keadaan saya lagi sehat. Suami kerja di mana? Suami saya kerja di Babelan, Bekasi. Tiap hari pulang tapi ya? Pulang. Terus suami juga mendukung untuk di terapi? Insya Allah mendukung dia. Mendukung. Jadi harus ada kerjasama suami istri Iya. ya? Oke, jadi begini nih, yang
Speech delay itu adalah keterlambatan berbicara. Iya. Biasanya terjadi pada anak usia 1,5 tahun. Kemudian dia tuh baru mengucapkan kata-kata itu sedikit. Kalau anak yang normal kan udah banyak tuh, Iya. mama, papa, baba gitu ya. Kalau ini mungkin agak terlambat. Nah, penyebabnya tuh speech delay itu ada masalah di struktur mulutnya biasanya nih. Yang pertama nih, karena banyak ya, kesulitan mengontrol otot bagian mulut. Jadi waktu mau bicara itu dia akan mengalami kesulitan. Kemudian ada yang kedua, gangguan neurologis. Yang ketiga itu pendengaran dan infeksi telinga. Gimana pendengarannya? Tapi kalau pendengarannya sih dia alhamdulillah bagus. Bagus Cuman, ya. bicaranya aja kurang agak lancar lah. Yang keempat itu kondisi mulut yang kurang sempurna. Jadi waktu menggerakkan itu kondisinya tuh otot-ototnya nggak bisa lemes gitu loh. Kemudian yang kelima ada faktor kekurangan gizi juga, nutrisi yang tidak terpenuhi dengan baik. Kemudian yang keenam yaitu kurangnya komunikasi antara orang tua dengan anak. Jadi waktu itu nggak diajak ngobrol, waktu si anak dibiarkan sibuk dengan dunianya sendiri, main sendiri, ibunya sibuk sendiri, jadi dia tidak sering diajak ngobrol, makanya mengalami keterlambatan. Itu salah satunya. Ya, waktu lahir prematur nggak? Enggak sih, alhamdulillah anak Normal ya. Yang kedelapan tuh ada juga indikasi dia autism. Kalau diajak ngobrol, mau nggak menatap mata kita? mau dia. Mau ya. Oke. Gejala awal nih suka yang pertama dialami itu oleh Rizky itu apa? Gejala awal misalnya nih gini, kok ini anak jarang mengeluarkan kata-kata ya gitu ya, mulai curiga gitu. Enggak, tapi dia kalau kata-kata mah dia banyak bicara ya. Tapi kalau Bicaranya gimana tuh? dia paling Ngucap apa? ngucap mah ini Rizky mau ini katanya. Mau apa kayak mainan gitu. Dia ngucap Itu umur gitu. berapa tuh? Dia umur 3 tahunan deh, kalau nggak salah 2 tahun. Terus suka bisa ngikutin nggak? Misalnya kita ngomong makan, minum, apa balonku gitu, dia ngikutin nggak waktu balita? Bisa sih, tapi nggak begitu lancar banget ngomongnya. Bisa membedakan vokal O, A, I, U, E, O dan konsonan K, B, M gitu nggak? Agak sulit dia ngomong kayak gitu. Itu dari balita udah mulai kesulitan itu. Iya. Kalau sekarang? Tapi kalau sekarang sih alhamdulillah bisa. Oke, baik. Sekarang udah mulai baik ya? Ya, Udah bisa menulis? Kalau menulis agak sulit. kata dokter. Masih sulitnya. Sekarang Tapi udah kalau bicara sih dia udah agak lancaran, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya kalau nulis agak susah dia, agak lemes tangannya. motoriknya ya. Iya, Jadi megang gini bisa. Mm-mm. Berarti motoriknya dia harus sering dilatih di rumah. Iya. Megang gitu. Gitu, saya sering tuntun lah pelan-pelan. Nulis itu apa, kata apa yang dia mudah tulis? Cuman A, B sama 1, 2 gitu doang udah. Oh, ejaan aja ya, Iya. konsonan, vokal, A, I, Iya. U, E, O. Tapi merangkai kata itu masih belum bisa. Belum. Sekarang usia berapa? 7 tahun setengah. 7 tahun masih belum bisa. Stimulasi langsung konsultasi ke dokter atau psikolog ya? Rumah sakit? Rehabilitasi. Itu masih rutin dilakukan? Masih. Seminggu berapa kali? Ya seminggu, kadang bisa dua minggu, bisa semingguan, nggak tentu. Pokoknya saya rutin pokoknya. Mereka kasih jadwal khusus. Nanti Iya. ibu datang lagi ya, ibu datang lagi Iya. gitu ya. Mm-mm. Usahakan rutin ya, karena Iya. speech delay itu harus rutin kontinu Iya, dilatih. Saya setiap hari saya tanya dah sama dokter terapinya. Ya buat anak sih saya harus berjuang ayah. Iya, harus. Iya. Karena itu amanah titipan dari Allah ya. Ya. Itu anak itu Iya, tabungan iya. kita. Bisa mandiri, yang penting nanti kalau udah dewasa, orang tuanya udah tua, dia bisa mandiri, nggak tergantung sama orang lain ya. IQ-nya berapa waktu itu? Akhirnya kurang tahu deh, saya soalnya kan nggak ikutan IQ-nya. Nggak tahu, nggak dites juga IQ-nya? Enggak, di situ nggak ada IQ-nya, belum ada. Waktu di sekolah sih ada, tapi saya nggak ikutan. Kalau dia mengekspresikan perasaan misalnya, maksudnya gini, dia itu senang
sedih itu bisa nggak, misalnya senang itu ekspresinya tuh keluar nggak, jegrak senang, atau dia sedih nangis tuh dia bisa kayak gitu keluar kayak gitu. Ada. Jadi selalu didampingin kalau Kak Ena itu, Iya, saya didampingin setiap hari di sekolah. Iya. Jadi kalau apa yang kita bilang ini boleh, ini nggak boleh, dia paham nggak? paham. Paham, dia ngerti ya. Jadi dia bisa nyanyi itu bisa. Bisa, Nyanyi. tapi ya sedikit-sedikit bisa. Misalnya nih naik turun atau Kurang paham, kurang tahu dia. penekanan suara, intonasi itu dia bisa nggak? Misal gitu dia paham? Kurang paham. Belum. Kayak gitu, Belum ya. Baik. Ini ada nasihat ya buat ibu sama buat orang tua dimanapun saja berada yang menonton video ini. Penanganan pada anak speech delay yaitu terlambat bicara, pertama yaitu stimulasi anak berbicara sesering mungkin ya. Ajak anak itu berbicara sesering mungkin dengan kata-kata yang mudah dia pahami, yang mudah. Ayo makan, belajar, minum, dan yang mudah dipahami oleh anak. Itu harus sering sekali diajak bicara. Kemudian yang kedua, stimulasi sesering mungkin dengan mengajak anak bernyanyi. Balonku ada 5, tapi dia dengan gerakan sehingga itu motorik badannya bergerak. Balonku tuh kayak gini, balonku gitu. Jadi jangan cuma nyanyi tapi duduk, jangan, tapi gerakan supaya otot-otot tubuh itu juga ikut bergerak. Ya, lakukan itu. Kemudian yang penting tuh anak tuh dibikin bahagia. Itu mempercepat, membantu proses penyembuhannya dia sambil diajak main ya, karena dunianya anak-anak tuh kan dunia main ya, tapi sambil nyanyi. Ya, main sambil nyanyi. Kemudian yang ketiga, stimulasi latihan otot rahang secara rutin. Rahang ini nih ya, mulut gini ya, seperti coba setiap hari dilakukan minimal 5 menit, tapi sehari 3 kali. Contohnya seperti meniup lilin, itu kan gerak nanti otot-ototnya sini. Niup lilin, niup balon, beli balon, dia suruh niup, latihan terus. Gitu. Ya, sehari 3 kali, paling minimal paling sedikit 5 menit lakukan, pagi, siang, sore atau malam. Niup lilin, kemudian niup balon, niup peluit, tahu ya, prit, atau latihan seruling kalau punya seruling. Pokoknya yang pakai mulut, niup gitu. Coba lakukan itu. Kemudian ini akan melatih rahangnya anak mereka supaya mengalami gangguan anatomis seperti rahang dan langit-langit rahangnya bisa jadi berkembang. Tadinya kayak macet gitu lah, ya, kaku dia. Dengan latihan itu ibu lakukan sehari 3 kali yang saya sampaikan, coba dilakukan. Dan yang keempat, hindari anak menunjuk benda atau menarik tangan orang tua, menunjukkan apa yang dia inginkan. Misalnya dia mau mainan atau buku, nunjuk, jangan diturutin, bicara apa yang kamu mau. Gitu. Nah, kalau misalnya ngajakin, ayo mama nggak narik tangan mamanya, narik tangannya mau kemana, bicara, kamu mau kemana, supaya dia melatih connect antara otak dia sama mulutnya. Ayah, ya. Kalau narik aja atau nunjuk aja mama, bicara. Paham ya Bu ya? Iya. Supaya bisa membiasakan dia mengungkapkan verbal lewat mulut apa yang dia mau, sehingga dilatih seperti itu. Terutama tadi yang saya sampaikan tuh niup gitu. Insya Allah. Dan ditambahin juga doain aja. Ya. Tambahin juga dengan doa pasti. Amin. Doa ibu untuk anaknya, insya Allah tuh makbul. Amin ya Allah. Ya. Jadi sejauh ini ibu dampingi terus karena anak speech delay itu harus didampingi. Iya, saya selalu dampingin terus. Ya, jangan bosan karena anak itu adalah tabungan kita dunia akhirat. Yang mendoakan kita mati adalah anak-anak yang soleh dan solehah. Amin. Ya, titipan itu dari Allah, bukan titipan manusia, harus benar-benar jaga. Ya, tadi yang saya sampaikan ibu bisa pahami. Insya Allah, amin. Kemudian rutin selalu stimulasi rehab terapi lakukan, jangan bosan. Iya. Semangat terus ibu, mudah-mudahan putra putrinya sehat Amin. seperti yang
Ibu harapkan. Amin ya Allah. Ibu ada yang mau disampaikan kepada orang tua yang mengalami anak yang sama? Silakan. Ibu-ibu yang lain kayak seperti saya yang mempunyai anak spesial lain, yang mudah-mudahan anaknya kembali normal, bisa bicara lagi, dan saya mau orang tua gitu aja. Baik Ibu, saya memahami kondisi Ibu. Baik, terima kasih sahabat KIK yang dirahmati Allah dimanapun berada, yang menonton channel video YouTube Kafalah Al Insan Al Khairiyah. Jangan lupa tonton terus, subscribe, like, dan share. Semoga bermanfaat. Ikuti terus video-video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.